Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas prakarya aspek rekayasa, yaitu tentang materi teknologi konstruksi. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah kalian mempelajari pembelajaran kali ini diharapkan mampu mengidentifikasi jenis dan proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat dan di Nusantara penuh rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu, manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada akhirnya, manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Pada zaman dahulu, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tetapi, saat ini hampir sebagian masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Tembok dianggap lebih kukuh dan lebih kuat. Saat ini telah banyak bahan bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi konstruksi tidak hanya terlihat dari bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan untuk membuat produk konstruksi pun semakin berkembang pesat. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman yang disebut dengan residential construction. Proyek ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara pribadi maupun massal. Namun biasanya khusus untuk struction proyek perumahan dilakukan secara massal atau serempak dengan penyediaan sarana penunjang. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana yang lainnya. Sedangkan yang kedua, proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owner biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat tingkat nasional atau pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Pada pengerjaan proyek ini, elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak atau disebut non-profit dan mengutamakan pelayanan masyarakat atau public service. Yang keempat, proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar
seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Dari aneka jenis teknologi konstruksi di atas, masing-masing memiliki fungsi. Antara lain fungsi yang pertama adalah teknik konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta. Demikianlah materi tentang perkembangan teknologi konstruksi, kemudian jenis-jenis proyek konstruksi serta fungsinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.